Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriana, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, program studi matematika dengan nomor peserta PPG 2019-012-71682 dan nomor induk mahasiswa E1R222024 akan melakukan video pembelajaran sebagai penilaian uji kinerja dalam PPG Daljab yang dilakukan di SMAN 1 Sikur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berdoa dulu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yang dilakukannya, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bu Guru absen dulu, ada yang tak masuk hari ini? Ya. Siapa? Muratul Aini. Siapa? Muratul Aini. Rizal Bakri. Terus? Mianti, kenapa Mianti? Sakit. Terus Quratul Aini. Ini dia Quratul Aini. Sama Rizal Bakri. Nih, dari hari apa dia sakit? Kemarin. Tiga-tiganya? Enggak, Quratul Aini sama Mianti dari sekarang. Dari sekarang. Terus? Dia pulang kemarin. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Ya. Nah, kalau sudah siap, sekarang sediakan bukunya, alat-alat tulisnya, sama sumber-sumber belajarnya. Nah, ini paketnya tolong dibagi dulu. Sudah? Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi statistika. Silakan dibuka sumber belajarnya dulu, cari yang ada statistikanya. Mulai dari halaman pertama ya, statistika. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tabel distribusi frekuensi hasil pengukuran. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru mau mengingatkan kembali nih tentang statistika. Pernah belajar enggak sebelumnya di jenjang sebelumnya nih materi statistika? Nah, apa yang kalian ingat ketika mendengar kata statistika? Penyajian data. Data. Tabel. Apa lagi? Tabel.
Min median modus. Coba Hafiz, min itu apa min? Mian bahasa Indonesianya dibaca min. Nilai rata. Apa? Nilai rata-rata. Kemudian median. Nilai tengah. Apa? Dian. Nilai tengah. Modus. Nilai yang sering berkumpul. Oke ya. Nah, kalau dulu di SMP kalian hanya menghitung min, median, modus saja ya, sampai sana. Kemudian datanya itu masih sedikit kan? Iya. Berkisar antara 10, 15 sampai 20. Bahkan paling banyaknya 30 lah di sana. Ya. Kemudian kalian sajikan dulu ya dalam bentuk tabel, tapi tabelnya itu misalkan nih data nilai ulangan anak kelas IPA 2 misal, matematika. Ada yang dapat nilai 80, itu masih bisa dicacah sekian orang. Dapat 75, sekian orang. Itu masih bisa diurutkan satu-satu ya, yang dapat nilai 60, 75 dan seterusnya. Ya. Tapi di materi ini kalian akan menyajikan data yang lebih banyak lagi. Ya? Oke. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran intinya, kita simak dulu ya video berikut tentang manfaat statistika dalam kehidupan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan mencoba memaparkan beberapa manfaat statistika dalam kehidupan. Statistika sangat banyak manfaatnya dalam berbagai bidang. Bisa kita lihat yang pertama dalam bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Dalam bidang cuaca, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Prediktor tidak hanya memanfaatkan data statistik dalam melakukan perakiraan cuaca. Umumnya, konsep probabilitas serta berbagai peralatan lengkap digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian yang ketiga, dalam bidang marketing, statistik terapan dapat menjadi motor utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh pengiklan untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Pada bidang yang keempat, yaitu bidang olahraga. Dalam pertandingan sepak bola, misalnya statistik digunakan untuk mengukur dominasi suatu tim terhadap satu pertandingan. Hasil statistika ini dapat dijadikan perhitungan bagi pelatih dan manajer untuk mengetahui bagaimana performa pemain dalam setiap pertandingan, sehingga proses evaluasi pemain dapat lebih akurat serta memungkinkan penerapan opsi terbaik ketika ada kekurangan. Yang kelima, layanan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat menentukan ingin mengambil investasi yang mana. Selanjutnya, yang terakhir dalam bidang transportasi, penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi.
Misalnya, keberadaan mobil di kota sudah terlalu banyak. Hal ini menciptakan kemacetan sehingga proses mobilisasi para pekerja jadi terhambat. Statistika dalam hal ini dapat memperhitungkan alasan apa yang paling mungkin terjadi mengenai masalah tersebut. Pemerintah kemudian dapat menentukan regulasi baru mengenai transportasi darat dengan menerapkan sistem ganjil genap pada area jalan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Demikian untuk manfaat statistika dalam kehidupan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah disimak ya videonya? Tadi banyak sekali ya manfaatnya. Statistika itu dalam kehidupan kita, dari perkiraan cuaca, nanti yang bekerja di bidang klimatologi, iklim, cuaca, kalian harus menghitung data nanti. Ya, biar bisa menerka kira-kira besok ini cuacanya apa gitu kan, dari hasil data-data sebelumnya. Kemudian apalagi tadi? Di bidang olahraga. Bidang olahraga. Seperti apa? Sepak bola, ya. Transportasi. Nanti yang bekerja yang bekerja di Biro Pusat Statistika menghitung data populasi masyarakat, ya. Kalian sangat membutuhkan tentang statistika ini. Jadi dasarnya harus betul-betul dipahami nih, bagaimana cara penyajian datanya, perhitungan rata-ratanya, jangkauannya, dan sebagainya. Ya, semua dicakup dalam bidang statistika. Sehingga nanti ada mata kuliah khusus statistika, ada juga fakultas khusus tentang statistika, khusus membahas statistika saja. Oke? Nah, yang ngambil kedinasan jurusannya adalah STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Oke, kemudian kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini, kalian akan berkelompok, ya, berkelompok seperti biasa, tapi kerjanya nanti tidak di dalam kelas. Kalian akan bekerja di luar, ya. Kalian akan mengumpulkan data bersama teman kelompok kalian. Nah, di sini kan proyek yang disusun. ada proyeknya itu nanti berupa hasil data yang sudah kalian kumpulkan, ya. Bu Guru akan melakukan penilaian selama kalian proses itu. Bu Guru akan menilai kinerja kalian seperti apa, sikap kalian dalam kelompok kalian itu seperti apa ketika diskusi. Itu termasuk penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilannya nanti akan diambil penilaian ketika yang presentasi. Dan yang terakhir adalah seperti biasa kita melakukan penilaian pengetahuan. Pakai kuis nanti ya, pakai uraian. Jadi betul-betul dipahami dulu langkah-langkah yang akan kalian kerjakan dalam kelompok kalian. Nah, di sini tahap yang pertama yaitu tahap menyusun jadwal. Ya. Nanti kalian akan bersama kelompok itu menyusun, ya. Mulai kapan kalian akan mengambil data, dari jam berapa gitu ya. Nah, kemudian proyek itu harus selesai hari ini juga. Berikutnya menghitung sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kalian tentukan bersama kelompok kalian, lalu kalian akan presentasikan hasilnya. Ya? Oke, kemudian sudah menyusun jadwal, nanti kapan ya, lalu mengumpulkan data yang dipilih. Nah, data yang dipilih di sini Bu Guru kasih kalian pilihan, kalian mengumpulkan berat badan atau tinggi badan. Ya, nanti kita akan bagi menjadi 8 kelompok. 4 kelompok, silahkan kelompok yang mana saja, tapi 4 kelompok pilih berat badan biar dia imbang ya. Kemudian 4 kelompok berikutnya milih tinggi badan. Oke? Nah, terus nanti kalian akan ukurnya dari kelas kalian dulu, kemudian kelas 3 dan 4 ya dikumpulkan. Selanjutnya misalkan nih 4 kelompok pertama yang ambil berat badan, nanti 2 kelompok pertama yang 4 kelompok itu ya, 2 kelompok pertama misal dia ngukur dulu di IPA 2 saja, 2 kelompok yang lain itu nanti ngukur di IPA 3 biar dia lebih cepat prosesnya.
Ngerti enggak? Nah, begitu juga yang 4 kelompok kedua. 2 kelompok pertama ngukur tinggi badan, 2 kelompok keduanya ngukur tinggi badan di kelas yang sebelah. Paham? Oke. Nah, sekarang silakan kalian duduk dulu sama teman kelompok. Sudah? Sudah ya? Oke. Sebelum Bu Guru bagikan lembar kerja proyeknya, disimak dulu nih pengertian data berkelompok. Ya. Data berkelompok itu adalah data yang paling tidak banyaknya itu adalah 30. Ya. Berarti kalau di sini siswanya berapa ya? 32. Berarti dia sudah masuk ya? Masuk di syaratnya. Sudah masuk 30 lebih. Apalagi kalau ditambah sama IPA 3 dan IPA 4 makin banyak data lagi yang bisa kalian kumpulkan. Kira-kira di sana 30-an lah ya. Kalau 36 juga ya? 34. Oke, kita kira-kira berarti berapa data kira-kira yang akan bisa kalian peroleh dari 3 kelas? 90-an data. Ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 90 sampai 100 orang. Nah. Oke. Itu kira-kira nih dalam kehidupan kalian, di sekitar kalian, data apa saja yang bisa disajikan dalam bentuk data berkelompok? Yang lebih ini berarti kan syaratnya tadi yang 30 ke atas kan? Nah, kira-kira di sekitar kalian apa yang bisa diukur? Tinggi badan, apa lagi? Cewek cowok. Terus apa lagi? Ukuran sepatu, nilai ulangan, ukuran baju, celana, apa lagi? Sepatu dan apa lagi? Suhu badan, gitu kan? Nah, itu bisa disajikan dia dalam bentuk data berkelompok. Paham? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana caranya data yang tadi yang sebanyak itu, yang 90 atau 100 data yang tadi, kita bisa simpelkan dalam sebuah tabel? Oke, coba Dayati. Yang pertama itu kita tentuin dulu nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke. Kita tentukan jangkauan datanya. Ya. Yang ketiga tentukan banyak kelasnya. Oke. Yang keempat panjang interval atau panjang kelasnya. Lalu yang terakhir kita susun dia diagram frekuensi. Oke, gitu ya. Berarti ada langkah-langkah nih yang harus kalian cari nanti supaya dia bisa berbentuk tabel distribusi frekuensi tabel tersebut. Oke, nah Bu Guru bagikan dulu LK-nya. Semua nulis di bukunya. Terus hasilnya itu nanti ditulis di sini di lembar kerja kalian. Paham? Nanti kalau sudah itu kirim ke Bu Guru. Bu Guru tampilkan hasilnya, tinggal kalian presentasikan. Oke? Oke, sudah? Nah, ini ya, misal nih contohnya, ada berapa datanya ini? 30. Ada 30 ya. Masuk ya di syaratnya tadi data berkelompok? Nah, kira-kira kita mau jadikan dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram nanti. Nah, ini langkah-langkahnya menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu menentukan jangkauan seperti temannya tadi bilang. Lalu
menentukan banyak kelas, panjang kelas, dan interval kelas. Ini dia punya perhitungan. Kira-kira menentukan jangkauannya itu nanti seperti apa? Itu yang kalian diskusikan sama teman kalian. Ya, sebelum kalian keliling mengumpulkan data. Jadi kalian harus susun sebaik mungkin rencananya, mulai dari kapan kalian ngambil, kemudian apa yang kalian butuhkan, alat-alatnya, terus langkah-langkah untuk pengumpulan data itu bagaimana. Itu kalian diskusikan nanti sama teman kalian. Ya. Nah, ini ya petunjuk pembuatan proyeknya. Pertama, tadi pilih masalahnya, mau pilih masalah yang mana? Tinggi badan. Tinggi badan dan berat badan. Tadi Bu Guru kasih pilihan, jangan dua-duanya. Ya, 4 kelompok nanti milih berat badan saja. 4 kelompok berikutnya milih tinggi badan. Lalu kalian siapkan alatnya sama teman kelompok. Misalnya yang ambil tinggi badan, berarti kalian butuh apa? Meteran. Yang berat badan butuh timbangan. Nanti disediakan. Kemudian susun langkah-langkahnya. Lalu kalian kumpulkan data setelah kalian susun tadi semua. Lalu kalian sajikan hasil pengumpulan data itu. Lalu nanti didiskusikan dan simpulkan. Oke? Nah, yang terakhir sajikan hasil diskusi dalam diskusi kelas dan presentasi. Sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian explore sama teman kalian dulu. Pilih salah satu dari 2. Ya. Oke, Bu Guru tanya dulu. Yang berat badan siapa? Perwakilan satu kelompok dulu. Perwakilan satu kelompok. 4 ya 4. Ulang ya. Yang berat badan. 1, 2, 3, 4 kelebihan. Ini Bu Guru 1. Nah, ini berarti tinggi badan. Tinggi. 1, 2, 3. Ini ternyata 7 ya, 7 kelompok. Karena oke lah, gini. 4 yang berat badan, 3 yang tinggi. Oke? Nah, sekarang siapa yang tinggi badan ulang? 1. Mana? Oke, Bu Guru yang pilih ya. Oke lah. Tinggi badan 1, 2, 3. Tinggi badan aja. Oke? Berat badan 1, 2, 3, 4. Sudah? Oke, silakan sekarang dicari dulu, di googling, dilihat juga di bukunya cara penyajian data distribusi frekuensi sama cara penyajian histogramnya. Oke? Silakan. Ya, 2 kan? Bentar dulu, bentar. Satu kelompok. 2 kelompok. Gantian. Ya, gantian.
diskusinya sudah selesai, sekarang tinggal presentasi, ya. Kan kita ada 2 data nih, ada berat sama tinggi, berarti satu kelompok presentasi berat, satu kelompok presentasi tinggi. Ya. Sebelum guru tunjuk, ada yang mau jadi sukarelawan nih, yang mempresentasikan berat badan. Oke, coba kelompoknya Hidayati, maju presentasikan. Oke, sudah ya, 2 kelompok presentasi, mempresentasikan berat badan sama tinggi badan, ya. Sekali lagi Bu Guru sampaikan, data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu minimal dia berapa data? 30. Minimal 30 data ya. Tadi kalian sudah mengumpulkan berapa data? Bayangkan kalau dia 90 itu kita susun satu-satu. Bagaimana lelahnya? Tadi saja kan kalian menghitung turusnya itu teliti. Ada saja kekeliruan. Ya, yang tadinya kita udah pas, kira-kira pas ngitung jumlah seluruhnya. Nah, ada yang selisih 1, ada yang selisih 2. Ngitung lagi. Ya. Kemudian kalau bisa nanti kalau kalian menyajikan data lagi, tolong dikasih jarak gitu. Ya, misalkan ini 90 kan, biar dia apa namanya, kayak nggak tadi, 9 ke sini, 10 ke bawah, atau sebaliknya 10 ke samping, 9 ke bawah. Jadi kan jelas kita ngitungnya nih, misal dari rentang sekian, dari rentang 141 misal, sampai 145, kan enak nih kita nyarinya, karena udah ke jaraknya. Selanjutnya, tahapannya untuk tabel distribusi frekuensi ada berapa tahap? Yang kalian hitung? 4. Pertama apa? X-max dan X-max. Terus jangkauan. Terus banyak kelas. Oke, itu ya. Sekarang untuk mengukur apa namanya, pengetahuan kalian, apa yang sudah kalian lakukan tadi, sekarang kita kuis. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pakai lembaran. Ya, pakai lembaran. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bagaimana cara menyajikan data berkelompok dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, dan bagaimana kita langkah-langkah untuk membuat histogram dan langkah-langkah membuat tabel tersebut. Jadi langkah-langkahnya ada berapa? 4. Kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Terus kita tentukan jangkauan data, terus banyak kelasnya, panjang intervalnya, terus terakhir baru kita susun tabel distribusi. Itu ya, kasih plus dulu untuk temennya. Baik, ini ya bisa kita pelajari hari ini dari mengumpulkan data kegiatan kita
terus capek-capek tadi ya. Nah, nimbang berat badan, ngukur tinggi badan, gitu. Nah, ini nama kegiatannya adalah proses PJBL, Project Based Learning. Nah, dari kegiatan hari ini, bagaimana tanggapan kalian dengan model pembelajaran seperti ini? Serunya gimana? Pas gimana? Serunya pas ngedata ya. Seandainya kalau setiap hari pelajaran seperti itu sanggup nggak? Jadi matematika itu nggak selamanya kita berkutat di dalam kelas saja, kita bisa bergerak di luar. Seperti yang tadi ya, menghitung data. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, dari data yang sudah kalian kumpulkan ini, nanti kalian akan belajar menghitung rata-ratanya, mediannya, modusnya. Ya, bisa dari data yang sudah kalian buat. Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.